Semua yang kalian pernah tahu tentang uang itu adalah kebohongan. Di sini gue pengen bahas ya tentang nilai-nilai uang yang kalian tuh sebenarnya diajarin dari dulu, tapi menurut gue salah ya, dan itu nggak akan bikin kalian kemana-mana. Karena pengetahuan kalian tentang uang itu salah. Kalian harus tahu bahwa semua sistem yang diajarin ke kalian ya dari sekolah maupun keuangan itu adalah kebohongan besar. Sistem finansial sendiri itu adalah sebuah scam ya. Itu adalah sistem yang kalian semua orang-orang yang nggak punya duit itu duitnya diambilin terus, dijadiin digit di rekening orang-orang kaya. Orang menengah sama miskin itu yang paling ditindas ya sama sistem ini. Ketika kalian mulai sadar bahwa sistem yang kalian sedang mainin ini adalah dicurangin, ya mungkin di situ kalian baru mau bangun. Semua sistem sekolah, ya, sistem finansial itu dirancang untuk membuat yang namanya budak. Karena kalau kebanyakan orang itu bangun ya dari sistem ini, mereka yang berkuasa dan mereka yang di atas itu akan kehilangan kekuasaannya. Jadi mereka harus bikin semua orang nurut sama sistem ini atau at least ya seperti budak yang dirantai pada sistem ini. Ketika lu hidup di dunia ini ya, kalau lu bukanlah para elit, kita semua ini di sini adalah budak ya. Gue itu budak juga, cuman gue beda levelnya aja sama kalian ya. Ada budak yang naik motor, ada budak yang naik Avanza, tapi kita semua itu adalah budak. At least gue itu bisa punya uang yang cukup untuk mendapatkan kebebasan sedikit. Nanti gue jelasin maksudnya sedikit itu apa. Zaman perbudakan dulu ya, para penguasa budak atau slave master itu mereka menggunakan kekerasan dan menggunakan alat yang gampang dibuat. Contohnya maksudnya apa? Cambuk itu gampang dibuat ya. Untuk bikin orang nurut, narik batu itu dicambuk. Tapi bikin cambuk sendiri itu murah. Murah dan gampang. Sama persis dengan uang kertas ya atau yang kita sebut dengan fiat. Uang itu gampang dibuat ya, buatnya tinggal dicetak ya, dan juga kalau digit rekening ya tinggal masukin di sistem di komputer kan 011010. Tinggal angka di rekening, gampang sekali dibuat sama seperti cambuk untuk bikin kalian nurut. Mereka bikin hal ini, bikin cambuk dan bikin uang kertas untuk mendapatkan apa? Mendapatkan labor kalian, yaitu pekerjaan kalian, keringat dan darah kalian. Ketika mereka itu bisa menciptakan atau mereka bisa printing sesuatu yang sebenarnya unlimited ya, dan kalian semua mencari untuk itu ya, maka kalian adalah budaknya. Contoh, lu perlu berapa sih? 3 juta perlu ya? Oh, buat bayar kos, buat bayar makan, sama bayar motor. Nih 3 juta. Kerja ya, gitu. Itu adalah sistem perbudakan. Buat mereka itu tidak real, itu hanya kertas dan digit yang ditaruh ya di rekening bank kalian. Jadi kalian harus paham bahwa semua yang kalian lakukan ya, semua ibaratnya kalau orang sebut itu conventional wisdom itu ya sistem perbudakan sebenarnya. Oh, kalian kalau mau menikah harus punya rumah dulu ya. Rumahnya dicicil ya, nggak apa-apa ya dicicil, yang penting entar jadi rumahnya di milik kalian. Itu semua adalah ajaran sesat. Oh, lu nabung ya, 5 tahun pertama lu bayar banknya, 15 tahun selanjutnya lu baru bayarin rumahnya. Terus lu mungkin mikir gitu kan, 5 tahun gue bayar bunga banknya, 15 tahun gue bayar cicilannya, akhirnya kan pertama bikin KPR itu adalah kertas ya, KPR itu kertas loh, kertas ya diciptakan uang dari kertas, tanda tangan ya kan. Kertas pertama, kerja 15 tahun, 20 tahun ya, nabung seumur hidup lu cuman buat dapat kertas kedua ya. Ketawa tuh yang baru nyicil rumah. Ya, dapat kertas pertama KPR, habis itu kertas kedua tuh apa? Kepemilikan rumah lu, properti lu, yang lu pikir punya lu. Kalian tuh naif sekali, kalian pikir, "Yes, ini punya saya," setelah 20 tahun bekerja keras. Bukan, itu bukan punya kalian. Kalian paham gak sih? Dunia ini tuh semua tuh kerjanya caranya dengan kertas itu. Uang tuh kertas ya. Lu dilaporin orang pakai kertas, lu disomasi pakai kertas. Rumah lu KPR tuh kertas. Ketika lu lunasin dapatnya kertas lagi. Gini, lu pikirnya bahkan kertas yang lu dapat setelah 20 tahun tuh kertasnya berharga ya. Jadi ketika mereka itu oke, mereka mau pikir, "Oke, ini tempatnya buat fasilitas umum deh. Simple, gua mau buat tanam itu ada undang-undang itu." Kalian tahu nggak apa yang mereka lakukan? Mereka bikin kertas baru lagi, terus kertas kalian gak ada gunanya, ya. Jadi lu isi 20 tahun, bayar pakai kertas, dapat kertas, terus mereka mau bikin taman, taman umum ya untuk kepentingan masyarakat, digusur lah kertas kalian itu, mereka, "Sip, kertas baru ya, ini punya kita sekarang, tada." Terus kalian dikasih kertas lagi nih, uang buat kalian. Jadi dunia itu kertas, kertas, dan kertas, makanya gue bilang ini sistem semuanya ini scam. Fiat itu tempat di mana value bisa diciptakan dari angin ya, uang itu bisa diciptakan dari angin. Orang yang sangat berkuasa, para kartel Fiat ini bisa cetak uang dari angin. Ketika kalian bekerja keras, ya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, harus macet 2 jam untuk pulang, dan untuk mendapatkan gaji berupa uang yang dicetak dari angin, itu adalah definisi dari apa? Betul, perbudakan. Gue selalu bilang ya, budak itu zaman dulu dikasih rumah dan dikasih makanan. Tapi problem dengan sistem perbudakan adalah apa? Itu sangat tidak efisien. Di mana satu, budaknya malas-malasan kerja, dan yang kedua, budaknya itu sering kabur karena mereka merasa nggak punya kebebasan. Sekarang udah nggak dirantai lagi, tetap disuruh pilih nih rumah lu mau yang mana.
Atau kontrakan lo mau yang mana? Itu pun belinya cicil ya, kalian nyicil lagi ke bank ya, gitu. Biar kalian dikunci gitu. Dikasih uang yang cukup. Wah, ini untuk makan, untuk bayar orang tua kalian, untuk bayar kontrakan rumah. Cukup ya. Kata-katanya cukup, tidak berlebih tapi cukup pas gitu untuk kalian. Nah, apa bedanya sama budak? Kalian kena tipu otak kalian ya. Kalian yang kena tipu muslihat bahwa kalian bebas. Karena kalian bisa pilih warteg yang kalian mau. Kalian bisa pilih kontrakan yang kalian mau atau cicilan rumah yang kalian mau. Kalian bisa pilih ya bawa orang tua kalian makan di warteg yang mana. Itu adalah ilusi dari perbudakan. Kalian diperbudak tapi kalian nggak kabur. Kalau budak yang kayak tadi dirantai kasih rumah sama makanan mereka bisa kabur ya. Di Mesir kuno, di Roma mereka suka kabur. Jadi mereka harus punya pasukan untuk jaga nih budak yang nggak kabur. Sekarang lu nggak ada yang mau kabur karena lu ngerasa ini rumah gua. Padahal lu nyicil sama bank itu rumahnya bank gitu. Rumah gua ini ya. Oh gua makan apa yang gua mau. Oh gua kerja dengan apa kerjaan yang gua mau. Dan lu kerjanya sungguh-sungguh untuk mendapatkan uang yang dicetak dari langit. Canggih gak mereka? Coba kalian pikir baik-baik itu apa yang gua ngomong. Kalau lu punya mesin cetak uang yang orang mau bekerja untuk uang itu ya, mau mengeluarkan keringat dan darahnya untuk uang itu, lu basically bisa menciptakan ya pekerja infinity, budak-budak yang kerja sampai mereka mati. Oh, gua akan jadi budak yang baik ya sampai umur 65 tahun dan saya sebagai orang budak saya akan pensiun dan habis itu dia mati terus ada budak baru lagi yang lahir.